Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kali ini saya akan mengerjakan salah satu tugas yang diberikan pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Pada tugas kali ini kita akan gunakan BigQuery yang ada di Google Cloud untuk pengerjaan query dengan dataset yaitu Deluxe e-commerce, salah satu dataset publik terkait toko ya, toko dan penjualannya. Dan di sini kita ada 3 indikator yang perlu dijawab. Yang pertama adalah penjualan per tahun, yang kedua average order value atau rata-rata value dari pesanan yang ada, dan juga yang terakhir ada top selling products per tahunnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke BigQuery-nya. Di sini ya, saya sudah mendapatkan public dataset-nya, sini dulu commerce, dan kita ada dengan total 8 kolom dan masing-masing kebutuhannya. Nah, untuk menjawab tahapan yang pertama, kita bisa menggunakan yaitu order items yang ada di sini. Jadi kita langsung masuk saja ke query. Oke, jika kita melihat data yang ada, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada creative ad dan juga sell price. Dari sini kita bisa mendapatkan total penjualannya per tahun. Yang pertama kita melakukan select dulu, select, dan kita akan mengekstrak tahunnya dari creative ad akun, dan juga kita akan jumlahkan sell price-nya. Sell price plus total penjualan. Kita mengambil data ini dari order items-nya, yaitu dengan cara mengetik keseluruhan datanya di query dan items. Nah, dari sini kita langsung eh, dulu commerce. Coba kita mengambil ini. Sini kita group by aja, group by tahun dan juga order by tahun. Oke, kita lihat, dan ya kita bisa mendapatkan hasil per tahunnya dari tahun 2019 hingga 2025. Kita juga bisa melihat visualisasinya dengan bar chart biar lebih aktif karena ada aksesnya, jadi kita bisa melihat per tahunnya ya dengan masing-masing total penjualannya. Oke, sekarang kita masuk ke average order value-nya, yaitu kira-kira berapa sih eh, berapa sih rata-rata total pesanan si customer. Nah, sekarang kita coba ya masuk ke sini lagi. Kita tidak perlu menggunakan ini karena kita akan langsung menghitung saja kira-kira berapa sih average order value-nya. Jadi kita mungkin nggak perlu menggunakan tahunnya untuk sekarang. Jadi kita coba dari sum sell price. Kira-kira kita akan mengambil ordernya, apa sih order ID-nya untuk mendapatkan total keseluruhan ini ya. Jadi kita akan hitung total keseluruhan keseluruhan dari order yang ada dengan order ID.
Dan namun untuk mengatasi masalah terkait duplikasi ataupun yang lainnya, kita akan melakukan listing sehingga hanya yang unik saja yang dapat diambil sehingga tidak ada duplikasi dan semua bisa terhitung dengan baik. Oke, dari sini kita tetap tujuan kita ubah menjadi average order value. Oke, dan kalau kita run, kita mendapatkan hasilnya ya bahwa pesanan rata-ratanya itu ada di angka 86. Jadi average order value-nya atau berapa sih jumlah rata-rata pesanannya tuh harganya gitu ada di sekitar 86 ribuan. Dari sini kita juga bisa melakukan modifikasi ya, mungkin dari sini kita bisa melakukan per tahun juga. Kita bisa melakukan dengan ekstrak lagi. Jadi kita mengekstrak si tahunnya lagi sama dari si eh, ini tuh, biar per tahun ya. Karena lebih mudah per tahun daripada per bulan. Jadi kita langsung per tahun aja. Coba per tahun ini tetap sama dan dari sini kita langsung ubah aja. Jadi kita grup tahun dan juga kita order by tahun juga biar gampang ingatnya. Oke, dan ya kita bisa lihat ya tuh. Jadi average order tahunnya itu lumayan hampir semuanya rata-rata tetap di 586 sih dan terendah itu ada di 2021. Kita bisa lihat lagi ya lewat bar aja. Kita bisa lihat per tahunnya. Jadi ini kita per tahunin dan kita bisa melihat bahwa terendah ada di 2021. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga yaitu top selling produk tahunnya. Kita ini hapus saja. Dan ya ini yang lumayan sulit karena akan lumayan banyak. Tapi kita akan mulai itu. Kita akan dengan select. Dan seperti biasa kita akan ekstrak tadi. Your from limited at and kalau biar tidak error ini kita kita ini jadi kan per tahun jadi ini tinggal dihapus sell price tapi ini kita hapus total jadi as total penjualan. Nah, karena kita butuh si produknya ya, maksudnya kayak ID produknya dan segala macam. Ada di sini kan kita kalau misalnya order items ya kita cuma ada produk ID dan dari produk ID kita nggak bisa mengetahui itu apa sih produknya dan seperti apa. Kalau misalnya kita ke sini, kita lihat tabelnya, di sini kita ada lengkap ya, maksudnya dari nama, kategori, brand, price dan segala macam yang maksudnya detail produknya. Dari situ kita akan mengambil salah satu mungkin datanya ya, untuk salah satu datanya itu nama mungkin agar kita mudah mengidentifikasinya. Nah, oleh karena di sini kita akan nggak cuma mengambil si si order items, tapi juga kita akan mengambil products, products. Nah, dari sini kita akan join ya, karena kita akan menggabungkan keduanya. Di sini kita akan jadikan OI para order items dan di sini akan kita jadikan pack atau products. Nah, dari sini kita ini dulu ya, kita samakan dulu mereka akan disamakan melalui produk ID dan juga akan melalui ID di ID sehingga akan ada penyamaan eh, barangnya jadi mereka bisa eh, filter barang-barangnya sesuai dari produk ID yang ada di order items dan juga ID yang ada di produk sehingga namanya sama. Nah, dari sini kita juga akan mengambil namanya sehingga kita bisa mengidentifikasinya
Di sini nama produk. Nah, di sini kita perlu memberikan penanda ya, yaitu OI, sehingga kita bisa menggunakannya. Jadi si created app dan sell price akan diambil dari OI, bukan dari back. Akan biar ada perubahan. Nah, dari sini kita sudah hampir dapat semuanya, dan kita group by langsung aja. Group by tahun dan juga nama produk. Nah, di sini kita akan order by tahun dan juga total penjualan dari yang penting. Oke, oke, coba kita run ya. Bentar. Oh, kita harusnya, dah, ya, ini dia. Jadi kita bisa melihat total penjualan top selling production per tahun. Nah, di tahun 2019 sendiri ada di 1.600 di Canada Gooseman, di chapter ini, di angka 1.063. Dan ya, kita sebenarnya bisa melihat ke lainnya, tapi ini salah satu contoh. Sebenarnya ada di 2020-nya, tapi karena ini jadi kita bisa mendapatkan di tahun 2019 dan juga di tahun-tahun lain untuk seluruh produk ya. Jadi itu jawaban dari ketiganya. Masing-masing hampir keseluruhan sih menggunakan order items, karena di order items seluruh penjualan terjadi, dan kita bisa menjawab keseluruhannya lewat, kita hampir menjawab keseluruhannya terkait penjualan dan hal-halnya itu, jadi kita harus menggunakan order items. Kecuali untuk yang nomor 3 ya, karena kita perlu detail dari sebuah produk, kita perlu mengambil tabel or products. Untuk overall kita bisa menggunakan seluruh tabel dari order item, sekarang hampir seluruh penjualan dicatat di situ, seperti April ID, ID, terus created at untuk tahun, dan kita sampai tanggal, dan juga sell price. Dan mungkin itu saja ya untuk tugas terkait BigQuery dari mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Um, mungkin itu saja, dan sekian, terima kasih.